Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada saat ini Senin 18 Oktober 2021, Galatia 6 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pesan moral yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam ayat ini, ayolah kita saling membantu. Yang kuat biarlah menolong yang lemah, yang pintar biarlah mengajari orang yang kurang pintar. Dan itu adalah satu perwujudan daripada nilai kasih yang sesungguhnya. Namun pada saat nas ini berbicara dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan ada hukum tabur tuai. Ajaran Rasul Paulus pada saat itu yang boleh kita mengerti seperti yang tertulis dalam perikop ini, untuk lebih membiasakan diri pada hal-hal yang baik. Ada satu album Batak, Molo sinuan hasang dona tubuh, molo sinuan gadong dona tubuh, molo sinuan nadenggan sai nadenggan dona ro, molo sinuan naroa sai naroa dona ro. Itu jelas sekali di situ ada tabur tuai yang mengatakan ayolah berlomba untuk membuat yang terbaik. Berlomba untuk melakukan yang terbaik. Bekerjalah dari hati. Jangan melakukan pekerjaan hanya sebatas yang penting gua kerjain. Tentang bagaimana ke depan udah lihat aja nanti. Nah, kita dalam melakukan sesuatu ya bekerja dengan hatilah. Jauhkan sifat munafik. Melakukan sesuatu itu ya harus seimbang antara apa yang kita bicarakan dengan yang kita lakukan. Di situ dikatakan jangan sesat, Allah tidak mau membiarkan dirinya dipermainkan. Ini sebenarnya tajam sekali. Jangan sesat, Allah tidak mau membiarkan dirinya dipermainkan. Ternyata pada saat itu ada ibadah yang hanya lip service gitu, hanya ya sebatas ibadah tanpa melakukan apa menjadi tuntutan daripada ibadah tersebut, ya. Namun penekanan yang lebih dalam di sini dikatakan bagaimana kita untuk tadi dikatakan berlomba untuk melakukan yang terbaik. Ada investasi, kalau boleh saya analogikan dengan investasi akhirat, ya, karena ada hubungannya dengan tabur tuai tadi, ya, ajaran Paulus di sini. Walaupun kita tahu memang sola gratia adalah tidak segala-galanya. Investasi akhirat, investasi nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebaikan selama kita ada di dunia ini. Lakukan yang terbaik, do the best, forget. Teruslah menginvestasi selama masih diberikan waktu. Iya dong. Ingat, hidup hanya satu kali. Sekali untuk lahir,
sekali untuk proses hidup. Dan nantinya jika Tuhan sudah mengakhiri segalanya buat kita, sekali menghadap Sang Halik gitu ya. Jarum jam tidak akan diputar mundur, akan berjalan terus. Ya. Pun jika waktu di dunia ini berakhir, dikala kita sudah menginvestasi nilai-nilai baik, dikala kita sudah menginvestasi nilai luhur kita di hadapan Tuhan, ya dengan mengingat bahwa ya hidup ini hanya sekali, seperti itu. Bagaimana kita menikmati firman ini dengan menggunakan waktu, katakan dalam 1 tahun itu ada 365 hari, katakan seperti itu. 1 bulan ada antara 28 hari sampai 31 hari. Dalam 1 minggu ada 7 hari. Dalam 1 hari ada 24 jam. Kita mau coba dulu dalam hari ya, 24 jam itu setiap hari kan 24 jam. Seberapa kita menginvestasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan kita. Begitu kita terbangun dari tempat tidur kita, apa yang kita investasikan dalam nilai luhur kita. Dalam 1 hari, dalam 1 minggu. 1 minggu itu 7 hari ya. Artinya persentasi kita untuk menginvest, menabung, mungkin lebih merakyat kalau kita katakan menabung atau menginvestasi, karena tabungan itu nantinya akan kita nikmati, investasi kita itu sendiri nanti akan kita nikmati gitu ya. Jadi artinya ya ini waktunya seperti itu. Ini waktunya. Tidak ada lagi dikala kita sudah berakhir istilah SK lah, surat keputusan ya. Ya tidak ada lagi kita bisa perbuat. Hanya menunggu ibarat mesin CCTV-nya, Tuhan akan memutar mesin CCTV-nya dikala kita menghadap ke depan. Selama kamu di dunia ini, nih yang kamu lakukan, investasi yang kamu lakukan itu adalah seperti ini. Nah, analoginya seperti itu. Jadi firman ini menyadarkan kita ya, menyadarkan kita tentang karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya, seperti itu. Jadi ya investasi tidak akan pernah lari kemana-mana. Investasi tidak akan seperti usaha, tidak akan membohongi hasil lah, seperti itu. Mari kita semua menginvestasikan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita ini. Mari apapun kita dan profesi kita masing-masing berbeda. Semua layak untuk menginvestasikan nilai-nilai luhur, nilai-nilai baik. Karena sesungguhnya memang ya yang kita miliki sekarang hanya titipan. Benar saja, hanya titipan belaka kok. Tidak ada yang menjadi milik kita yang selamanya gitu. Ya artinya ya dikala itu ada opportunity, ada peluang, ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik, jangan lewatkan kesempatan itu. Lakukan dengan yang baik. Dan itulah memang tuntutan atau bagaimana cara kita untuk memelihara hukum Taurat itu, yang boleh dikatakan hanya 10, tapi ya tuntunan itu benar-benar kita rasakan dalam semua jenis kehidupan kita, seperti itu ya. Jadi walaupun kita menganut pola sola gratia ya, sola gratia hanya karena anugerah Tuhan, ya kita nikmati anugerah itu bahwa memang semata-mata yang harus kita pertanggungjawabkan ya. Ya artinya
eh, mengenai apa yang boleh kita berikan sebagai nilai satu investasi. Saya pikir itu juga yang diberikan oleh seorang Bill Gates. Katakan kita tahu seorang Bill Gates itu adalah nominasi terkaya di dunia. Nominasi itu berarti salah satu lah yang menginvestasikan nilai-nilai kebaikannya kepada orang-orang yang butuh bantuan, yang butuh uluran tangan, yang kaum-kaum marginal. Ya itu, seperti itu. Bagaimana kita menginvestasikan itu kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, ibarat seorang yang di gurun pasir. Jangankan satu botol aqua, satu tetes air minum pun sangat bermanfaat. Satu tetes air maksudnya. Jangankan satu botol aqua, satu tetes air pun jika kita dalam dalam perjalanan gurun pasir sangat-sangat dibutuhkan seperti itu. Lakukan yang terbaik dalam kehidupanmu dan tetaplah menginvestasi kehidupan selama menginvestasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan selama kita diberikan waktu di dunia ini. Ada satu lagu untuk mengingatkan kita pada perikop ini, Kidung Jemaat nomor 428. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih yang telah mengingatkan kami akan makna firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami senantiasa menginvestasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan kami, dalam komunitas keluarga, dalam komunitas kami di Parhalado, komunitas kami dalam berbangsa, bertanah air. Selama Tuhan berikan kami suatu waktu, suatu kesempatan untuk menginvestasikannya dalam kehidupan kami, senantiasa kami dengan setia menginvestasikan itu, agar kesadaran kami untuk melakukannya boleh dengan sepenuh hati, sepenuh harapan kami. Terima kasih atas firman-Mu, mampukan kami untuk melakukan itu, tidak hanya mendengar tapi melakukan dalam kehidupan real kami di jemaat. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa buat seluruh jemaat HKBP Petojo, dari anak-anak yang kecil sampai orang dewasa, lansia. Berdoa buat bangsa dan negara kami, pemimpin dari Bapak Jokowi sampai pejabat-pejabat yang di tingkat daerah. Berdoa buat Epurus kami, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dan seluruh jajaran HKBP yang pelaku-pelaku firman, yang senantiasa dalam limpahan anugerah-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh memelihara segala kehidupan kami. Berharap senantiasa kondisi pandemi semakin kondusif dikala semakin banyak yang divaksin, semakin terkondisikan kenyamanan kami. Terima kasih Yesus. Sembah, sujud, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sehat, sukacita selalu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.